Baik pemirsa, di segmen ini sudah bergabung dengan kita pengamat terorisme Mas Ridwan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ridwan. Putri. Baik, Mas Ridwan, tadi sebelum Mas Ridwan bergabung kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Bekto dan juga tentunya Mas Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Mas Munarman. Tapi tentunya langsung saja Mas Ridwan, bagaimana pandangannya melihat hal ini? Densus 88 kemudian mengaitkan Pak Munarman ini dengan sejumlah kegiatan terorisme, termasuk katanya sudah mengantongi atau sudah memiliki di mana ada video Pak Munarman hadir pada baiat yang terjadi di beberapa tempat, tepatnya di 3 kota. Silakan Mas. Ya, saya kira untuk kasus ini sama dengan penangkapan-penangkapan teroris yang lain ya. Kita ikuti saja prosedur hukum yang berlaku. Karena Densus 88 itu sejak didirikan kita tahun 2002 sampai sekarang, belum pernah ada sejarah mereka menangkap tersangka, kemudian membawa ke pengadilan dan tersangkanya divonis bebas. Apalagi bebas murni. Itu dalam catatan kami belum pernah ada. Jadi siapapun yang ditangkap Densus 88 sebagai tersangka terorisme, di dalam proses persidangan yang terbuka, yang bisa ditonton oleh siapapun, oleh media juga boleh meliput, itu selalu ada vonis di situ, dan vonisnya bersalah. Jadi ya kita tunggu prosesnya Mbak Putri, karena kan ini juga baru 2 hari ya, akan terlalu dini karena proses penyidikan kan juga sudah sedang berlangsung gitu. Baik, tapi Anda mungkin punya komentar terhadap proses penangkapan dari Pak Munarman, karena ini juga jadi sorotan. Bahkan tadi Mas Aziz juga memberikan beberapa catatan, Mas Ridwan. Ya, kalau saya melihat proses penangkapan Densus 88 terhadap tersangka teroris memang ada prosedur tetap ya. Misalnya mengatasi supaya ada kemungkinan perlawanan. Itu biasanya mereka melakukan pemborgolan. Kemudian ada mekanisme misalnya menutup dengan kain hitam di mata. Itu belajar dari standar operating procedure mereka agar tidak mengenali dari penyidik-penyidik atau penangkap yang berada di sekitar mereka. Karena itu bisa nanti menimbulkan upaya kontra ya. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan penangkapan teroris-teroris yang lain, saya kira penangkapan yang kemarin itu relatif normal ya. Bayangkan kalau yang Makassar itu kan kakinya dirantai, tangannya diborgol. Kemudian yang di Lampung juga yang Neo JI itu sama. Neo JI itu kakinya dirantai, tangannya diborgol, matanya ditutup hitam. Yang kemarin kan relatif saya kira ya kita bisa lihatlah videonya juga sudah viral seperti itu. Baik. Yang dikatakan oleh Pak Bekto, Mas Aziz, bahwa memang Densus 88 ataupun pihak kepolisian menangkap siapapun itu yang terduga dengan kegiatan terorisme adalah bukan praduga tak bersalah, tapi praduga bersalah. Ya, artinya kan berarti di sini menunjukkan ya, dari pandangan kami kuasa hukum ada arogansi seperti itu. Jadi kami tidak heran, makanya berulang-berulang ya, kalau saya boleh singgung terjadinya peristiwa KM 50 dan semacamnya. Ini kan berarti kan memang menunjukkan, jadi wajar lah gitu kan. Karena arogansi ini dianggap biasa, apalagi tadi penegakan hukum ada bapernya gitu loh. Ada soal menyiram teh dan kita tidak boleh menegakkan hukum itu berdasarkan kebencian atau karena suka tidak suka. Begini Mbak, pro dan kontra dalam 1 atau 2 kasus itu wajar biasa. Baik. Wajar, setiap hal di dunia ini pasti ada pro dan kontra. Yang jadi masalah, janganlah kita karena kita kontra dengan sesuatu, kemudian membuat kita berlaku tidak adil, mengabaikan hak-hak kemanusiaannya gitu kan. Kalau posisinya dikembalikan gitu, ini warga negara loh, pembayar pajak loh ini gitu loh. Dan kasusnya ini juga apa ada yang disuruh Pak Munarman terus membunuh banyak orang gitu loh. Artinya kita lihat proporsional juga gitu loh. Lalu juga penegakan hukumnya itu undang-undang yang bicara loh, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hapus saja itu kalau begitu. Kalau penegakan itu menjunjung tingginya dihapus gitu loh. Artinya enak gitu loh. Jangan yang ini masih ada menjunjung tinggi hak asasi tapi cuma normatif saja gitu loh. Artinya arogansi ini harus segera disudahi. Seperti itu. Pro dan kontra wajar. Saya pro dengan Bapak tadi wajar. Tapi kita harus tetap menghormati dan juga tetap menjunjung tinggi kehormatan masing-masing. Itu loh maksud saya. Baik Mas Aziz.
apa yang dikatakan oleh Mas Aziz, Pak Bekto, dengan adanya penangkapan Pak Munarman, termasuk juga dengan prosesnya, ini malah menunjukkan arogansi dari penegak hukum. Pak Bekto nanti mungkin bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda. Tapi Mas Ridwan Habib, terima kasih sudah meluangkan waktu walaupun singkat dengan kami untuk bisa memberikan pandangannya. Selamat beraktivitas kembali, semoga kita bisa berbincang-bincang mengenai hal ini di kesempatan lain. Sekali lagi terima kasih Mas Ridwan Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Pak Bekto untuk bisa menanggapi perbincangan ini. Memang sangat menarik, tapi sayangnya ini segmen terakhir sehingga waktunya terbatas, Pak. Tapi bisa dikomentari dengan singkat bahwa penangkapan terhadap Pak Munarman, kalau kata Mas Aziz, membuktikan arogansi dari para penegak hukum. Monggo, Pak Bekto. Penangkapan Munarman itu adalah proses penegakan hukum. Penegakan hukum kepada tersangka pelaku terorisme. Semua upaya paksa oleh polisi itu pada dasarnya adalah melanggar hukum kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau itu sesuai ketentuan, itu tidak ada pelanggaran hukum. Karena apa? Karena hak asasi manusia itu tunduk kepada undang-undang. Saya ulangi, hak asasi manusia itu tunduk kepada undang-undang. Ini yang harus dipahami. Nanti akan dibuktikan di pengadilan. Seperti Mas Ridwan Habib tadi, tidak ada yang namanya diproses Densus itu diputus bebas oleh pengadilan. Nanti kita buktikan. Baik. Kalau polisi salah, saya koreksi. Baik. Tapi saya menunjukkan, saya kepingin menyampaikan bahwa Densus dalam menangkap Munarman, Ya. saya lihat di layar televisi, sudah sangat profesional, sudah sangat baik. Baik, Pak Bekto. Mungkin singkat, Mas Munarman, menutup perbincangan ini sekaligus juga bisa menjelaskan mengenai barang bukti, Mas Aziz maksud saya, mengenai barang bukti yang ditemukan oleh pihak Densus 88, kemudian juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Munarman pada saat di video-video yang katanya terlibat dalam baiat di beberapa kota itu. Ya, barang buktinya yang kemarin berita acara penyitaan itu isinya banyak buku. Banyak buku, kemudian ada handphone, ada flash disk, ada micro SD. Itu saja sih sebenarnya barang-barang pribadi. Kemudian juga Yang ditemukan di bekas markas FPI, Mas, yang katanya juga seperti bubuk yang ditemukan di condet waktu itu. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, tapi sempat saya bertanya kepada pihak-pihak terkait di sana. Memang itu dulu ada program pembersihan toilet dan WC di masjid. Jadi itu rutin lah seperti itu untuk aksi kemanusiaan, dan itu alat pembersihnya, media pembersihnya seperti itu, bahan kimia itu, pembersih WC itu seperti itu. Kemudian apa tadi yang selanjutnya? Karena kita tahu bahwa Pak Munarman ada video bahwa terlibat dalam baiat di beberapa kota. Ya, jadi untuk diketahui bahwa surat yang kita terima dan pihak keluarga terima itu terkait dengan yang di Makassar. Yang di Makassar itu Pak Munarman sudah beberapa kali di beberapa media cetak dan elektronik juga mengatakan detail gamblang bahwa acara itu beliau diundang untuk mengisi seminar. Seminar itu beliau mengatakan waktu itu 2015 terkait dengan konstelasi politik global di sana, seperti bahwa ada ISIS. Nah, itu justru beliau memberi pencerahan, bahwa kita jangan sampai terjebak dalam upaya-upaya aksi teror seperti ini, karena ini tidak sesuai dengan hukum negara dan hukum agama. Jangan terjebak, terjebak. Jadi bukan terlibat dalam baiat, begitu? Setelah itu ada peristiwa apapun dan Pak Munarman ada di situ, dia diundang. Menurut saya naif kalau ditarik-tarik kemudian disambung-sambungkan. Baik, Mas Aziz, terima kasih. Sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Siap. Pak Bekto, terima kasih untuk waktunya. Pak Bekto, kita masih akan terus tunggu bagaimana nanti proses ini akan berlanjut. Sekali lagi terima kasih Pak Bekto. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, perbincangan kami sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Kami kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Sesaat lagi Winnie Wellingtonia menemani Anda di kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.